Saka? Saka? Kamu mau makan siang bareng nggak? Ya, hari ini aku nggak bisa. Ya nggak apa-apa, no problem. Besok aja gimana? Ya nggak apa-apa, gampang kabarin aja ya. Oke. Saka tunggu. Aku senang banget kamu telepon aku. Iya, Dit. Take care ya. Bye. Bye. Mbak, saya Selin, saya udah janjian sama Riri buat jadi narasumbernya untuk orang ketiga. Kamu? Kamu? Ngapain di sini? Harusnya aku yang tanya, kamu ngapain di sini? Mohon maaf, Mbak berdua boleh konfirmasi atas namanya masing-masing. Sepertinya di sini ada kesalahan teknis. Saya Selin, saya udah janjian sama Riri dari kemarin dan udah oke. Saya juga. Saya Dita. Saya udah konfirmasi balik kalau saya akan hadir. Udah oke kok. Kalau begitu, saya izin ke dalam dulu ya Mbak untuk konfirmasi. Mbak berdua tunggu di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Seperti biasa, gue punya bank info yang luar biasa bakal bikin lo senang, info-info yang berguna, dan yang pastinya lagu-lagu yang oke banget buat nawarin lo macet-macetan di kota Jakarta. Nah, ada satu lagu ini yang udah gue siapin buat lo, dan enjoy aja, dan nanti balik lagi barengan sama gue Riri, only on Sirio FM. Kak Riri, aduh, kayaknya ada miskom deh Kak. Soalnya narasumber yang bakalan datang minggu depan bersamaan hadir hari ini Kak. Kok bisa sih? Aduh, aku juga nggak ngerti Kak Riri. Apa coba aku hubungin narasumbernya yang hubungin dia Kak? Nggak usah. Gini aja, kamu bawa mereka berdua masuk ke dalam, nanti semuanya aku yang urus. Kak Riri yakin? Nanti naskahnya gimana Kak? Udah gampang, no worries, nggak usah dipikirin, ntar gue improve sedikit. Yang penting sekarang kalian bawa mereka berdua masuk, dan jangan lupa hubungin orang kantor biar mereka siapin narasumber untuk minggu depan ya. Oke? Yaudah, kalau gitu nanti aku balik lagi ya Kak. Oke. Hai Jakarta, welcome back on Sirio FM. Live your life only on Sirio FM. Gimana lagunya? Sesuai sama mood lo nggak? Yang sedih, yang happy, tapi nggak lagi patah hati kan? Sama, Riri juga lagi nggak patah hati kok. Dan kita akan ngebawain program yang namanya Orang Ketiga. Meskipun bau-baunya tentang orang ketiga, gue harap sih kita bisa ambil hikmah dari cerita-cerita yang udah kita dengerin atau bakal kita dengerin hari ini. Sabar dulu karena ada 2 narasumber yang langsung gue datengin buat lo semuanya, oke? Astaga, Bang Yanto. Tidur aja kerjanya, makan gaji buta lu ya. Kebakaran. Tolong. Udah, padami. Ganggu aja lo. Tidur aja lu Bang Yanto, bukannya jaga. Banget. Lah. Udah nih, mau tidur lagi. Gini aja dah, mau ngopi gak? Tumben lo baik sama gue, hah? Gue mau udah baik dari dulu Bang, lu aja nggak sadar. Ya, belakangan ini gue banyak kerjaan. Gue lihat wartawan pada datang mulu tiap hari. Ganggu aja. Justru malah bagus kerjaan lu nambah daripada cuma buka gerbang, tidur, nonton. Lu tuh harus gerak. Gue mau toilet dulu. Awas lo ya, jangan macam-macam. Ya udah. Kenapa jadi marah-marah?
Kasih tahu. Susah orang tua mah kalau sekarang dikasih tahu. Ada anak-anak muda nih yang bisa dimanfaatkan. Bidadari zaman now turunnya siang-siang. Ayo, balik. Iya. Balik. Tunggu ini nyangkut. Balik. Malah ay. Aduh. Ayo. Balik. Iya, ini dibantuin. Ayo, nyangkut ya. Ayo. Nah. Ya ampun ya. Sini itu kamu. Ayo mau ngikut aku apa enggak? Kamu panggil gini. Ayo sini. Ayo sini. Hai Dit, hai Selin. Kita ketemu lagi di sini. Tapi sebelumnya gue cuman mau minta maaf banget karena ini ada miss schedule. Cuman gue balikin lagi ke kalian berdua. Kalau emang mau reschedule, gue open sih. Gimana Dit? Sel, gimana? Gak perlu, Rik. Udah sampai sini juga. Ini nggak apa-apa kok. Benar ya? Oke Adit ya. Yaudah, kita sebentar lagi kita mau on air. Gue pengennya sih ngobrolnya santai aja, kayak biasa aja, oke? Anggap gue temen lo, oke? Hello Jakarta, welcome back on Stereo FM. Live your life on Stereo FM. Hey, balikan lagi barengan sama Riri. Dan hari ini kita punya program spesial namanya adalah Orang Ketiga. Kita akan ngebahas cerita-cerita dari setiap percintaan tentang orang ketiga. Dan kebetulan gue ada 2 cewek narasumber. Yang pertama adalah namanya Dita dan ada Selin. Dan gue pengen banget denger cerita mereka. Cuman gue penasarannya mereka ini punya ceritanya mereka dari pihak orang ketiga atau bahkan pihak yang diselingkuhin. Langsung aja kita ngobrol yuk. Hai Dit. Dit, ada cerita nggak sih yang pengen lo share di sini? Sebenarnya sih ini bukan cerita gue ya, tapi ini cerita tentang sahabat gue. Cuman kebetulan dia izinin gue untuk ceritain ini biar dia juga lega. Kenapa Sel? Kok lo ketawa? Ya ini buat gue lucu aja gitu. Hey Gita, ayolah, ini radio, muka lo juga nggak kelihatan. Kenapa lo harus semunafik itu lo bilang ini cerita orang lain bukan cerita lo? Wow, munafik sekali perempuan ini. Gimana ya lo bilang munafik? Iya, Lo punya kaca nggak sih di rumah? Lo sendiri gimana? Yang udah sampai hianatin sahabatnya cuma gara-gara nafsu. kalau lo ngomongin kaca, lo juga ngaca dong. Oh, lo yang ngaca. Lo yang ngaca. Hey, girls, tenang. Untung udah gua cut. Coba nggak gua cut? Seluruh Jakarta bisa dengar omelan kalian. Iya Saka,
hal semacam ini terus terpikirkan oleh papi. Kita nggak bisa membiarkan berita bohong ini terus menyebar. Karena imbasnya nggak akan baik untuk image perusahaan kita. Kamu pasti ngerti kan, Saka? Intinya sekarang papi nggak usah panik ya. Saka yakin itu cuma gertak doang kopi. Biasa Pi, papi kan sekarang lagi di atas. Ini oknum Pi, oknum yang mau ngejatuhin papi. Intinya papi jangan panik aja. Ya, Saka pasti bantuin papi. Saka, kamu harus hati-hati dan waspadai terus orang-orang semacam itu. Iya Pi, Saka will be okay kok. Yang penting papi cepat sembuh, itu aja. Saka, satu lagi. Coba tolong kamu hubungi papi punya pengacara. Kamu buat janji dia jumpa dengan papi. Karena papi harus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum segalanya terlambat. Iya, papi tenang aja. Saka pasti besok hubungin pengacara papi. Saka obrolin semuanya. Yang Saka mau sekarang, papi istirahat, fokus sama kesehatan papi, jangan lupa minum obat. Urusan kantor sementara biar Saka bantuin dulu, ya. Papi nggak usah khawatir. Iya, oke. Iya, Saka. Ya ampun Yun, gue udah sengaja meeting di dekat sini biar bisa makan malam bareng lo, terus lo batalin gitu. Iya, maaf banget. Gue tebus besok ya. Asli kerjaan lagi hektik, Beb. Ya udah deh, ya udah, nggak apa-apa. See you, bye. Hai, Rin. Kebetulan banget kita ketemu di sini. Iya. Duduk dulu yuk. Gimana kabar? Baik? Baik. Lo apa kabar? Baik. Ren, gue tahu apa yang gue udah lakuin kalau itu emang nggak bisa lo terima, nggak bisa lo maafin juga. Tapi bisa kan ya Ren ya, kita mulai lagi dari awal, nggak saling menyakiti. Sebentar, gue coba ulang pertanyaan lo tadi ya, saling menyakiti. Emang kapan ya gue pernah menyakiti lo? Enggak, maksud gue gini. Gue cuma nggak mau kita jadi kaku kayak gini loh, Ren. Ya gue tahu gue memang salah dan lo nggak bisa maafin gue, tapi nggak adanya lo di hidup gue tuh bikin gue sakit banget. Ditambah juga Yuna sekarang udah berubah sama gue, Ren. Anyway, gue khawatir sama lo. Gak ada yang harus dikhawatirin, Sal. Rin, lo nggak perlu denial kayak gitu. Beritanya udah kesebar kemana-mana kok. I'm okay. I'm fine. Gue baik-baik aja kok. Ya walaupun emang gak gampang, tapi gue bisa lewatin semua. Gue percaya itu kok. Tadi pagi gue sebenarnya ke klinik lo. Cuman ada Coki di situ, jadi gue males bawa pulang. Ada Coki di klinik gue? Iya.
Lo masih sedekat itu ya sama Coki? Enggak, biasa aja. Oke. Kebetulan aja berarti. Oke. Janji ya sama gue. Kalau lo ada apa-apa, please telepon gue kayak dulu. Gue kangen kita ngumpul bertiga, Rin. Gue pengen kita kayak dulu, Rin. Gue pengen juga lo kayak dulu yang selalu telepon gue kalau lo lagi kenapa-kenapa. Janji ya sama gue, kita mulai lagi dari awal. Please. Anyway, gimana hubungan lo sama Saka? Sayang, udah pulang? Udah dong. Gimana tadi? Aku capek banget. Hari ini aku handle 2 narasumber langsung. Oh ya? Iya. Terus? Ya sebenarnya sih kesalahan orang atau bagian yang kontak narasumbernya. Jadi kebetulan 2 narasumber itu datang yang harusnya bukan schedule mereka. Terus Riri punya ide buat ya udah deh kita gabungin aja buat dengerin ceritanya. Ngakunya sih mereka nggak saling kenal. Tapi ternyata ributnya kayak nyambung gitu. Untung Riri cut tengah-tengah. Kalau nggak seluruh Jakarta bisa denger omelan mereka. Nah, kelanjutannya gimana? Nggak tahu deh mas. Aku juga bingung siapa yang jadi orang ketiga, siapa yang jadi... Aduh nggak tahu deh ceritanya. Pokoknya Riri capek aja gitu. Oh gitu? Pasti kamu capek banget ya? Aku pijitin ya? Boleh nggak? Boleh, boleh. Oke. Sini? Enak gak? Enak banget. Sayang, aku barusan dapat berita ya. Kondisinya Om Kusuma itu makin parah loh. Terus? Iya, aku ada rencana sih mau jenguk Om Kusuma. Soalnya kan biar gimana pun, aku pernah kerja sama Om Kusuma kan. Jadi ya kayak punya kewajiban aja gitu untuk nanyain keadaannya, jenguk gitu. Boleh nggak? Kenapa? Tiba-tiba nanyain hubungan gue sama Mas Saka. Oh, enggak. Ini nggak ada maksud apa-apa. Gue cuma pengen tahu aja hubungan lo sekarang sama Saka gimana. Karena gue nggak pengen Saka nyakitin lo lagi kayak dulu. We're okay. We're fine. Ya walaupun memang nggak mudah untuk bisa balik ke normal lagi, tapi semuanya udah mulai baik-baik aja. Gue agak khawatir sih, Rin. Soalnya gue kemarin sempat ketemu sama Saka. Dia lagi berdua jalan sama Dita. Ya gue gak mau aja semuanya jadi keulang lagi. Thank you perhatiannya. Tapi we're good. Ya walaupun susah untuk survive, tapi ternyata bisa. Malah justru sekarang Mas Saka jadi lebih romantis ke gue.
beliin gue bunga, terus kasih sesuatu ke gue, ngingetin gue minum kopi, beliin gue kopi dan segala macem. So, it's going well. Senang banget gue dengernya. Iya. Tapi gue harap lo jangan terlalu percaya lagi ya sama Saka. Nggak, maksud gue, lo juga harus khawatirin dia juga. Karena ya lo tahu laki-laki kalau sudah sekali selingkuh, dia akan selingkuh lagi. Itu benar, itu gue setuju banget sama lo soal itu. Dan gue ngerti banget kok. Cuman ya gue sebagai seorang istri, gue harus berusaha untuk percaya sama suami gue. Karena di dalam hubungan tanpa ada rasa percaya sulit ya kayaknya. So gue mencoba untuk memaafkan Mas Saka, sama kayak gue sekarang memaafkan lo. Thank you, Rin. Mau minum? Nanti juga bisa. Kalau misalnya kamu nggak bolehin, nggak apa-apa. Aku hargain keputusan kamu. Ya bukan perkara itu. Rin tuh cuma takut. Aku ngerti. Kamu khawatir banget kan masalah itu. Aku ngerti banget kok. Ya udah kalau misalnya nggak boleh, nggak apa-apa. Iya boleh. Boleh jemput Pak Kusuma. Boleh. Beneran nih. Makasih ya sayang. Terima kasih kamu udah percaya sama aku. Aku hargain banget loh. Iya udah. Thank you. You're welcome sayang. Mas, kok wangi banget sih? Kamu masak ya? Iya, aku masakin kamu nasi goreng. Soalnya mami itu komplain ke aku, katanya kamu ini sekarang kurusan, terus sangkan aku nggak kasih kamu makan lagi. Ya. Kok so sweet banget sih? Masa sih? Iya. Thank you. Lagian kamu ngapain mami didengerin? Aku nggak ngerasa kurusan kok. Biasa aja. Pokoknya kamu harus cobain nasi goreng buatan aku. Pedasnya nggak terlalu pedas seperti yang kamu suka. Terus pakai apa? Pakai bakso nggak? Ada sosis, ada bakso. Dan satu lagi telurnya matang seperti permintaan kamu. Oh, best husband ever. Thank you sayang. Kamu makannya yang banyak ya? Ya. Oke, aku siap-siap dulu. Kamu makan di situ. Di meja makan udah aku siapin. Iya aku lihat. Aku cobain ya mas. Mana sih ini angkotnya?
Tommy, Kamu mau kemana? Mau kerja kan? Yaudah yuk bareng aku aja ya. astaga Tom, gak setiap hari juga kali kamu jemput aku. Gak apa-apa lah. Terus kamu mau gimana? Mau dijemput Bona? Ngaco. Udah nih pakai. Lagian kan tujuan kita sama. Udah gak apa-apa, kamu duluan aja. Aku nunggu Udah. angkot aja di sini. Enggak. Pokoknya pakai cepat kamu bareng sama aku. Gitu ya? Cepat. Gak mau. Cepat. Oke. Let's go. Let's go. Dah? Dah. Pegangan dong. Pegangan. Iya, nanti kamu jatuh. Soal jadi. Dah? Yuk. Berangkat. Mas, itu udah telepon nggak diangkat? Enggak usah. Nggak dikenal nomornya. Saya yang paling orang asuransi kali atau... Angkat aja mas, siapa tahu penting loh. Enggak usah. Paling nawarin pinjaman online atau apalah. Biarin aja. Sini mas, aku bantu mas. Udah nggak apa-apa, aku aja. Nggak apa-apa mas, kamu nyetir aja mas, bahaya mas. Udah biarin, aku bantu mas. Udah, kamu nggak usah lihat telepon aku, sayang. Siapa yang mau lihat handphone kamu sih mas? Aku kan... Enggak. Aku pernah nggak ngeliat telepon kamu? Nggak pernah kan? Jadi kamu juga nggak usah ngeliat telepon aku. Privasi aja. Wow. Kok kamu defensif banget sih mas? Aku jadi bingung deh kalau sikap kamu kayak gini mas. Emang kenapa sih mas? Aku nggak boleh lihat handphone kamu. Ada rahasia. Rahasia apa, Rin? Rahasia apa yang aku simpen dari kamu? Nggak ada. Ya kalau nggak ada rahasia apa-apa ya udah kamu santai aja mas. Aku juga nggak berusaha buat. Ya aku cuma mau kamu percaya aja sama aku. Kayak aku percaya sama kamu. Aku nggak pernah ngeliat telepon kamu. Curiga sama kamu nggak pernah. Nggak pernah. Aku juga pengen kamu begitu sama aku, Rin. Ya udah aku nggak tahu kalau kamu bakal semarah ini sih mas ya. Aku minta maaf. Aku nggak bermaksud untuk ngeliat-liat handphone kamu juga sih. Cuman aku tadi bantuin karena aku takut kenapa-napa aja. Ya udah. Emang ya, maaf aku. Maaf. Kalau aku kasar ngomong sama kamu, nggak ada maksud. Tapi aku beneran nggak ada apa-apa, Korin. Aku nggak ada rahasia dari kamu. Ya, oke. Ya. Aku yakin pasti ada yang disembunyiin sama Mas Saka. Makanya belakangan ini sikapnya manis banget. Tapi selalu tegang tiap ada telepon pas kita lagi bareng. Kamu udah sarapan, Yun? Apa? Sarapan. Kamu udah sarapan belum? Hah? Iya kemarin. Apa sih kok jadi kemarin? Aku tanya, kamu itu udah sarapan belum? Gak kedengeran, udah ntar aja deh ngobrolnya. Ya udah nanti aja. Mas, hati-hati dong naik motor. Ah, gimana sih? Maaf. Lagi buru-buru, maaf ya. Maaf. Tom, kamu pelan-pelan kalau kecelakaan lagi gimana? Maaf ya.
Saka? Aku kerja dulu ya. Susul kamu ya. Iya, iya. Ya udah, kamu semangat ya, Mas. Oke, sayang. Bye. Bye, Mas. Jadi cepet ya kalau naik motor. Cie, nempel mulu kayak perangkok. Udah janjian tadi? Apaan sih, Bon? Gue nggak sengaja ketemu tadi di jalan, makanya bareng kesini. Gercep juga lo, Tom. Mantap. Gue masuk dulu ya, siap-siap. Gimana? Gimana apa? Gue beneran nggak sengaja. Dia tadi tuh lagi nunggu angkot. Nah terus gue lewat. Ya udah gue ajak sekalian ke sini. Percaya gue. Gue mah percaya banget sama lo. Tapi lagian kalau misalnya janjian juga nggak apa-apa kok. Apa sih, Bon? Lu jealous ya? Siapa yang jelas? Gila lu ya? Hah? Siapa yang jelas? Hah? Siapa yang jelas? Iya, masuk. Ibu sama Pak Saka makin mesra aja ya. Tapi bagus, Bu. Pertahankan itu. Jangan pernah kasih kesempatan pelakor buat tumbuh di pernikahan Ibu sama Pak Saka. Bagus. Sil, gimana udah ada kabar dari orang pemotretan kemarin? Udah ada, Bu. Email feedbacknya juga udah Sisil kirim ke Ibu. Oh gitu? Mereka nanti bakal kabarin lagi ke kita kalau mereka mau schedule. Oke, di reschedule berarti ya? Iya. Oke, thank you. Sama satu lagi, Dita gimana? Soal Dita, Sisil udah telepon lagi, Bu. Katanya sih hari ini dia mau ke kantor. Oke, kalau dia datang langsung ketemu saya aja ya. Oke. Hai Riri sayang. Hai Mama. Kamu di rumah sih? Kamu nggak siaran? Ya kebetulan hari ini bukan jadwalnya Riri buat siaran. Mama mau kemana? Cantik banget sih. Iya kebetulan Mama lagi boring banget nih di rumah. Pengen makan di luar, temenin Mama ya? Boleh, Mah. Kalian ajak Galvin. Bentar lagi dia pulang kan? Ya udah. Tapi Riri harus tanya Mas Galvin dulu ya. Katanya Mas Galvin ada janji. Janji apa? Katanya habis pulang kantor Mas Galvin mau jungukin Pak Kusuma. Ngapain dia ke sana? Halo Mas. Sayang, kamu hari ini mau ke papi nggak? Boleh, ayo. Kenapa Mas? Aku bareng sama kamu ya. Aku juga mau ketemu sama papi. Tapi agak malaman sayang, aku hari ini ada mau ketemu sama vendor-vendornya papi dulu. Aku mau bantuin supaya vendor-vendor itu masuk lagi ke perusahaan papi kamu. Kalau gitu gini aja, aku kesana duluan, nanti kita pulangnya baru barengan. Oke sayang. Oke. Ya udah, see you sayang. Bye. Oke. Bye.
Ini nggak benar ini. Iya, halo Ma. Vin, Mama dengar katanya kamu itu mau jenguk ke tempatnya Kusuma. Mau ngapain, buat apa coba? Nanti kalau papa kamu tahu, gimana? Hah? Pasti marah papa kamu. Loh, kenapa Papa harus marah, Ma? Galvin kan cuma mau jenguk. Ma, keluarga kita dengan keluarga Om Kusuma itu kan pernah punya hubungan baik, Ma. Silaturahmi harus dijaga dong. Ih, tapi dilihat dulu siapa yang sakit. Udah deh, pokoknya kamu nggak boleh ke sana. Vin, emang kamu nggak mikirin nih perasaan istri kamu? Ma, aku nggak akan pergi kalau nggak dapat izin dari Riri. Gini deh, Ma. Mama tenang aja. Aku cuma sebentar kok. Nanti kalau aku udah selesai, aku langsung pulang, ya? Vin. Ih, kok dimatiin sih? Udah Mama gak usah marah-marah, Mama dulu deh. Biar santai dulu ya. Ya mungkin mau silaturahmi aja, Ma. Tapi nggak gitu juga, nggak harus ke sana. Ya masuk. Sorry, Bu. Dita, langsung aja ya, soalnya saya ada urusan, jadi saya nggak bisa lama-lama. Ini kamu lihat data di sini? Saya melihat ada selisih yang cukup besar antara laporan yang kamu berikan ke saya dengan laporan dari orang finance klinik Mariela. Jujur ini sangat mengejutkan buat saya karena bedanya cukup jauh ya, 1 digit. Dan ini laporan dari klinik Mariela disertakan dengan dokumen asli, sedangkan kamu tidak. Boleh tolong jelasin ke saya? Ini maksudnya gimana ya? Maaf sebelumnya ya Bu, tapi memang saya yang buat laporan ini, tapi saya yakin kok saya nggak melakukan kesalahan. Ya, tapi data tidak bisa berbohong. Ini kamu lihat sendiri di sini, udah buktinya udah jelas banget. Dan ini jumlahnya cukup berbeda jauh ya, jadi saya nggak ngerti tuh maksudnya gimana nih. Jadi maksud Ibu, saya bohong? Oh, sebentar, kamu jangan memutarbalikkan fakta. Tadi kan kamu bilang, kamu tidak mungkin melakukan kesalahan, tapi udah jelas datanya di sini ini sangat berbeda jauh. Saya cuma pengen kamu jelasin ke saya, itu aja. Bisa jelasin nggak? Saya nggak bisa menjelaskan apa-apa, Bu. Kenapa? Ini kan tanggung jawab kamu, Dita. Kalau bukan saya tanya ke kamu, saya tanya ke siapa dong? Saya sama sekali nggak melakukan ini semua, Bu. Kalau memang masih kayak gini keadaannya, lebih baik saya melepas tanggung jawab saya di sini. Maksud kamu? Saya berhenti dari sini, Bu. Saya permisi. Sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan saya.
Pak, tolong Pak, berikan tanggapannya terkait perusahaan Pak Kusuma yang ini, Pak. Saya nggak tahu, maaf Pak, ya. tolong Pak, dikit aja, Pak. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih. Pak. Tolong semuanya minggir. Tolong kalian jangan bikin kegaduhan di sini ya. Tolong ya, kalian minggir semuanya, tenang. Ya. Akulah yang paling sejati, mencintaimu hingga akhir hidupku, karena aku cinta matimu. Engkau yang paling mengerti bagaimana ku mencintaimu. Memang sungguh cinta itu bila. Lakor, berani-beraninya ya lo rebut cowok gue dari gue, ha? Lo yang gak bisa jaga cowok lo. Oh, nggak bener lo. Lo diam. Dasar ya cowok gak tau diri. Mbak, udah lo nggak ribut di sini apa? Udah, lo tau diri. Mbak, nggak boleh gitu dong, Mbak. Nggak boleh macam. Stop. Ya, udah. Mas, ini kenapa pada ribut di sini sih? Jagain dong Mas ceweknya. Saya takut Mbak sama istri saya. Oh, istri. Mbak, nggak boleh berantem di sini. Pergi. Ayo, pulang. Awas ya lo ya. Lo berani-berani macam-macam. Lo udah aja. Bun, lo nggak apa-apa? Tahu nih nasib, gue mulir kena. Ya ampun Non, kalau jantungnya Bibi copot gimana? Masa gitu aja copot, lebay. Kaget. Nari, udah tahu belum? Di sini. Ani, kamu datang kok nggak ngomong-ngomong sama Mami? Kok gitu? Jadi sekarang kalau Arin mau ke rumah, Arin harus telepon Mami, minta izin dulu sama Mami gitu ya? Ya nggak gitu juga. Oh ya, Mami mau kasih tahu. Ada Galvin datang ke sini mau besuk papi kamu. Galvin? Ya, Galvin. Jenguk. Vin? Arin? Kamu udah pulang? Ya. Kalau gitu, aku pamit pulang ya. Tante, saya pulang dulu ya. Jangan dong, Vin. Masa kamu buru-buru banget? Tante bikinin kamu minum ya. Rin, ajak Galvin dulu. Ya, Tante. Makasih. Iya. Mereka udah mulai nerima balasan atas apa yang mereka perbuat sama kita, Bu. Dan ini baru permulaan dari Saka. Gimana kabar Mbak Riri? Riri baik, dia baik. Oke. Iya.
Vin, Ya. aku harap sekarang hubungan kita bisa balik baik-baik aja ya. As friends, maybe. Sounds great. Sounds great. Ya. Oh iya, duduk. Oh iya. Iya, silakan duduk. Situ ya? Iya, situ. Silakan. Oh ya, dokter bilang apa tentang papi kamu? Kata dokter, papi harus banyak istirahat, nggak boleh banyak pikiran. Bikin jantung aku copot itu loh. Mau tanggung jawab kalau gitu. Oh, ayo. Ayo apaan? Oh, tadi katanya suruh Ai tanggung jawab. Ya ayo, Ai siap lahir batin. Aduh, apa sih kenapa? Kamu nih ada gila-gilanya itu loh. Yes, Ai tergila-gila karena you. Aduh, keluar nggak? Keluar nggak? Aduh. Yon, pelan-pelan dong. Sakit nih. Sakit ya? Sorry. Bentar. Aduh. Bener-bener ya kalau cewek itu udah marah kayak monster tau gak? Tapi lo gak boleh kayak gitu ya. Ntar kasihan cowok lo. Aduh, Yon, ampun. Iseng sih lo lagian, sembarangan kalau ngomong, hah? Siapa yang ngiseng? Kan beneran. Gue gini lagi ya. Iya, ampun ayang beb. Ya udah jangan usil ya. By the way, makasih ya. Iya, santai kayak ke siapa aja deh lo. Gua mau ngomong sesuatu sama lo. Ngomong apa? Ri, dimakan dong. Gimana kamu mau kenyang kalau makanannya cuma diaduk-aduk kayak gitu? Iya, Ma. Mama kan udah bilang sama kamu. Ngapain sih kamu izinin Galvin buat ketemu, buat ngeliat Kusuma? Hah? Sekarang lihat aku. Jadi kamu resah kayak gini kan? Ya kan Pak Kusuma nggak satu rumah sama Ariana. Jadi Mas Gavin pasti ketemunya ya di rumah Pak Kusuma dong, Ma. Yuli, kamu tuh kadang naif banget ya. Memang mereka itu nggak serumah, tapi kan Ariana anaknya. Pastinya Ariana tuh jenguk papinya setiap saat. Nah, disitulah peluang mereka bertemu nggak sengaja sangat besar, Ri. Ini kamu malah kasih celah. Gimana sih? Celah untuk apa ya, Ma, maksudnya? Ri, bukannya Mama gak percaya sama Galvin. Mama tahu anak Mama. Galvin itu laki-laki yang baik dan setia. Gak mungkin Galvin itu selingkuhin kamu. Tapi Mama gak percaya sama Ariana. Ma, ya nggak gitu juga dong. Setiap orang itu kan punya masa lalu. Kalau memang Ariana adalah bagian masa lalu dari Mas Galvin, ya harusnya Riri bisa terima hal itu. Jadi ya Riri cuma berusaha menghargai semua usaha Mas Galvin untuk membina masa depan sama Riri.
Jadi nggak seharusnya dong kepercayaan antara Riri dan Mas Gavin itu bisa goyah. Kamu bisa bilang kayak gitu, Ri. Tapi Mama lihat dari kegelisahan kamu gak sepede itu, Ri. Benar kan? Aduh, Bon nih, lihat nih muka lu. Aduh, lebam nih. Cumi, sakit, Cumi. Lagian nih ada aja ya masalahnya. Ini lo minum dulu nih. Iya, oke. Gini-gini gue masih lebih keren dari opa-opa Korea. Tahu nggak lu yang opa? Opa. Masih bisa aja nih ngelawak ya. Lagian lu ngapain coba? Udah tahu ada orang berantem lu malah masuk di tengah. Abis lu nih, bonyok nih. Pusing gue. Lu pusing gak? Makanya nggak usah punya kepala dah. Kayak memang nasib gue asal misain orang berantem selalu gue yang kena. Sial banget gue. Gelap. Udah lo mending daripada kayak gini lo joget ngibur gue. Nih. Tuh. Duh, gue mana tega sih merusak persahabatan kita yang sweet kayak gini. Tapi gimana sama perasaan gue sendiri? Sampai kapan gue ngerasa kayak gini terus? Mas, kamu udah ketemu sama Pak Kusuma. Gimana? Ya. Mas, kamu pulang jam berapa? Dokter bilang apa tentang papi kamu? Kata dokter, papi butuh banyak istirahat, nggak boleh banyak pikiran. Oh. Sebentar ya. Ya, silakan. Riri. Ya, halo? Halo? Mas? Kok di-reject sih? Kenapa? Handphone aku lowbat nih kayaknya. Aku pinjemin charger aja sama mami. Mau? Nggak usah nggak apa-apa. Nanti aku charge di rumah aja. Gampang. Oke. Oh ya, kita lama juga ya nggak ketemu. Kamu kelihatannya makin gendut ya? No. Aku nggak ngomong kayak gitu. Kelihatan lebih cantik. Ini Laura, Raquel. Pada kenapa nggak mau bales sih? Mumpung si Yasmin juga di dalam. Mampus. Perang Ukraina Rusia bisa pindah nih. Yas! Mas, nyari Yasmin. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Udah, ayo ikut. Udah, sini. Iya. Pedro, Bias, ngapain sih? Bias? Bias? Rin? Ngeliat Bias nggak? Barusan keluar sama Pedro. Aduh, padahal Mami mau nyuruh dia itu untuk bikin minum buat Calvin. Nah, Tante kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Jangan, tunggu sebentar ya. Kamu kan belum minum. Ya, sebentar aja, sebentar. Tante nggak apa-apa Tante, lain kali aja nggak apa-apa. Aku harap Om Kusuma bisa cepat pulih Tante. Aduh, maaf ya. Jadi nggak sempat minum deh. Tapi Tante mau ngucapin terima kasih. Kamu udah besuk Om Kusuma. By the way, Tante nggak sempat anterin kamu ke depannya. Soal Tante mau ngecek Om dulu. Ya, makasih ya, Vin. Iya, sama-sama Tante. Rin, Mami tinggal ya. Iya. Mas Saka? Kok nggak masuk berdiri aja di situ, Mas? Ini saya mau langsung masuk dulu. Oh, di dalam ada Mas Galvin nengokin Pak Kusuma. Baru aja kok datangnya, belum lama. Ya, saya lihat mobil. Oh, ya kalau gitu Bias bilang dulu sama Non Arin kalau ada masakan gitu ya, gimana? Nggak perlu, saya aja langsung masuk. Oh, langsung. Ini. Aku antar ke depan? Oh iya, boleh. Arin, thanks ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kamu. Ya, aku juga senang bisa ngobrol sama kamu lagi. Thanks juga udah jengukin papi ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya? Kalau itu... Sayang. Hai Mas. Sak. Hei. Ya udah, Vin. Aku mau balik duluan ya. Mau di sini dulu atau gimana? Enggak, aku juga mau balik kok. Ya. Oke. Balik Mas. Duluan ya, Vin. Oke. Nyebelin banget kan Mas, si Yuna. Tau gitu kan aku nggak usah di kafe itu seharian, aku udah nungguin dia, taunya dia batalin, gitu aja. Tapi aku seneng sih Mas, soalnya sekarang kan papi tuh udah mulai sehat, jadi mami tuh udah mulai nggak galau-galau lagi gitu. Mas, kamu dengerin aku nggak sih dari tadi? Dengar. Iya, terus kamu jawab kek, apa kek, respon gitu. Diem aja dari tadi. Kamu kan nggak nanya sama aku. Kamu kan cerita, jadi nggak perlu aku jawab dong. Ini kamu sebel sama Galvin tadi ya? Enggak lah sayang, ngapain. Menurut kamu aku cemburu gitu sama Galvin? Iya. Ya, sama sekali ngapain. Orang kalian nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa kan? Enggak.
Gak ada apa-apa, Mas. Aku juga tahu kok. Kamu cinta sama aku. Iya dong. Ya udah kalau gitu, senyumnya mana? Gitu dong. Pelan-pelan nyetirnya. Sayang, Mas, bangun dong. Hai, pagi. Hai. Pagi. Hai sayang, pagi. Pagi sayang. Mas Galvin semalam pulang jam berapa ya? Riri mau minta maaf, kemarin aku ketiduran. Jadi nggak bisa nungguin Mas Galvin sampai pulang. Semalam ya? Semalam tuh kayaknya aku pulang jam 10-an deh malam ya. Aku ngeliat kamu tidur sih, tapi aku nggak tega bangunin kamu. Kayaknya kamu capek banget gitu. Oke. Nih, aku buatin kamu susu hangat pagi ini. Susu ke kamar. Kayaknya ada yang beda sama kamu hari ini. Ya nggak apa-apa, emang nggak boleh. Ini tanggal berapa nih? Ini anniversary kita bukan? Soalnya beda banget nih, kamu ada susu, terus kamu pagi-pagi udah kelihatan cantik banget. Iya Mas Galvin gimana sih? Masa harus nunggu tanggal anniversary buat Riri, seorang istri yang cuma mau bahagiain suaminya? Enggak kan? Ya enggak sih, kamu tuh udah jadi istri yang baik buat aku dan aku terima kasih banyak. Kasih sayang. Ya udah diminum dong susunya. Gitu, aku minum ya. Ini pasti spesial banget nih rasanya. Resepnya cinta. 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 Perfect. Enak banget. Enak ya? Kenapa sih? Nggak apa-apa. Nggak kenapa-kenapa. Emang salah Riri lihat Mas Galvin kayak gini? Enggak salah. Oh, aku tahu. Pasti kamu mau nanya tentang semalam kan aku ke rumah Om Kusuma. Enggak, siapa sih yang penasaran? Enggak. Riri nggak mau nanya itu. Semalam aku ketemu Ariana. Ada Saka juga suaminya di sana. Oh, ya udah. Terus gimana kabar Ariana? Ariana baik. Ya gitulah. Ya udah diminum lagi ya susunya. Oh iya. Aku minumin aja ya. Pegangin gelasnya. Iya dong. Sayang. Pagi sayang. Ini ada apa nih? Perasaan tadi pas aku bangun, aku pergi, aku masih tidur kok tiba-tiba udah ada makanan aja. Iya dong. Aku bikinin makanan spesial buat istri aku yang paling aku sayang. Jangan gitu dong. Kenapa? Ya kamu jangan manjain aku terus, nanti aku manja beneran, aku keterusan, terus aku pengen dimasakin kamu terus. Ya nggak apa-apa dong sayang. Emang kenapa? Kan itu udah tugasnya suami, manjain istrinya. Kamu tau nggak? Ini nasi goreng spesial, nggak terlalu pedas, sesuai yang kamu suka. Pokoknya ini nasi goreng ala chef suami. Oh, so sweet. Kamu cobain ya, aku suapin ya. Ya.
Enak? Enak banget, Mas. Enak banget, kayak biasanya. Selalu enak. Kayak biasa atau enak banget? Maksudnya kayak biasa-biasanya. Kamu selalu bikin kan enak. Kamu nggak pernah bilang sih kalau masakan aku asin banget, sayang. Ya, kamu minum dulu. Udah, kamu nggak usah makan ya? Biarin. Kenapa kamu nggak pernah bilang sih? Udah nggak apa-apa, aku tetap makan sayang. Enggak, jangan. Jangan, sayang. Apa-apa, aku tetap Jangan, makan. jangan. Nanti kita sarapan di luar aja ya. Sayang, aku tuh selalu makan tahu masakan kamu. Mau keasinan, mau kurang asin, mau hambar rasanya. Yang aku hargain itu usahanya. Jadi nggak apa-apa, aku Udah, makan jangan, sayang. aja. Jangan, aku malu. Jangan, ini asin Nggak banget. apa-apa, sayang. Nah. Kamu bangun dari tadi buat Udah nggak masakin apa-apa, udah nggak aku. apa-apa, udah nggak apa-apa. Nanti kita sarapan di luar ya. Oke? Kamu mandi gitu? Oh ya, Aduh. mau sih. Aku mandi ya. Nah, aku mandi. Kalian tahu nggak kenapa kalian saya panggil ke sini pagi-pagi ini? Kenapa itu, Bos? Karena saya lagi butuh bantuan. Oh siap bos, ini kita mau bikin acara atau gimana ini bos? Bukan. Seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini kafe sepi. Weekend aja sepi. Saya rasa kalian harus punya vokalis cewek. Vokalis cewek? Iya. Bikin suasana baru, kalian harus punya vokalis cewek yang baru. Kan nggak mungkin band kalian saya ganti. Bos, kalau itu jangan dong. Iya bos, jangan bos. Tapi kalau yang ada dancer-dancer gitu nggak apa-apa deh. Jangan, bukan. Jangan dancer. Saya perlunya vokalis cewek yang baru. Kalau bisa perform malam ini di sini. Ya, jangan lupa. Iya, Bos. Di mana nih Bon? Dia mintanya malam ini. Kita mau cari di mana? Coba lo telepon Dita. Mana tau dia lagi free. Apa? Lo mau nyuruh Dita buat jadi vokalis di sini? No, big no. Gue nggak setuju. Ya mau gimana? Kamu nggak dengar tadi bos bilang apa? Dia mintanya malam ini. Aku aja yang nyanyi kalau gitu. Aku bisa nyanyi kok. Bentar ya. Yun. Kau tahu ku tak. Yun. Udah deh, suara lo cempreng banget, Yun. Apaan sih, bagusnya juga suara gue daripada Dita. Aduh, astaga Yuna turun, mending turun deh. Kamu lihat sendiri nih, pengunjung kita cuman segini, nanti dia dengar suara kamu tuh pada pergi semua. Benar ku terbiasa mengalah ku padamu. Yuna! Apaan ini? Kamu mau bikin semua pengunjung jadi kabur gini? Kamu saya bayar buat kerja, bukan buat nyanyi. Kembali mic-nya. Udah nggak ada pilihan lain, Bon. Oh ya, gue mau minta tolong sama lo bikin promosi di Instagram ya. Kali aja nanti fans-fansnya Dita yang dulu pada datang ke sini. Ya. Pagi. Morning, Bu. Morning. Ibu, ada kiriman kue buat Ibu. Dari siapa? Dari Bu Salim. Salin. Pagi. Kamu bagiin aja ya ke semuanya ya? Beneran, Bu?
thank you. Tommy? Hai Tom, gimana kabarnya? Tumben ini telepon ada apa? Baik, baik. Ini lo di mana nih? Lo kemana aja sih gitu tuh pada kangen tau nggak? Iya, gue juga kangen banget sama lo sama Bona. Nah ini kebetulan nih, kan kita nih rencananya bos kita yang di kafe ini mau cari vokalis baru. Nah dia itu minta yang cewek. Nah kita rekomendasiin lo mau nggak kira-kira? Pit, tunggu. Perform bareng? Maksud lo bukan kita kayak ngejam yang kayak biasa gitu? Bener-bener perform setiap saat sama lo? Iya, lo mau nggak? Mau kan? Gimana ya? Sebenarnya gue sekarang lagi jobless sih. Dan gue juga emang lagi mau cari kerjaan. Nah ini pas banget nih momennya. Ini kan kita rencananya itu kalau perform itu cuman 2 jam. Itu pun juga kadang sore ataupun malam. Jadi kalau lo mau kerja pagi-pagi itu masih bisa. Dan kita tuh seminggu manggung kira-kira 2-3 kali ya Bude? Iya 2-3 kali. Oke deh. Boleh. Mulainya kapan? Malam ini bisa nggak jam 8? Malam ini? Bener aja Tom, mendadak banget. Iya serius bisa nggak? Oke deh. Oke Dita, thank you. See you ya. Kita tunggu ya. See you nanti malam, bye. Halo Joki. Gue tuh lagi kesel banget deh. Gue udah itikat baik ngasih kue ke dia, malah dibagiin ke karyawan-karyawannya. Ngucapin makasih aja enggak, padahal dia punya nomor gue loh. Apa sih susahnya tinggal ngetik aja thanks ya Cel? Kesel banget gue. Tuh perempuan ya, lama-lama makin nyebelin tau gak? Dan makin belagu. Easy dong Sel. Kemarin lo bilang dia sahabat lo, sampai lo gak mau bantuin gue. Sekarang lo marah-marah ke dia. Gimana sih lo? Gue sebel aja. Ya, apa jangan-jangan tuh emang kelakuan dia kayak gitu kali aslinya ya? Alah, mungkin lo nya aja kali terlalu sensi. Gue sensi Cok. Lo yang bener aja dong. Enggak lah. Gue tuh jadi tahu tau nggak? Dari dulu tuh pantesan dia tuh belagu. Mentang-mentang dia bisa dapetin segalanya termasuk Saka. Yang nggak bisa gue dapetin. Sel, lo itu bisa dapetin apa yang lo mau kalau lo nurutin apa kata gue. Tapi masalahnya sih, lo keras kepala banget sih jadi orang. Tapi gue heran deh sama lo. Sebenarnya apa sih yang bikin lo terobsesi sama si Ariana? Mungkin gue tuh emang udah terlahir jadi seorang pemburu, Sel. Ya, kita anggap aja kalau Ariana itu target gue. Jadi gue tuh harus bisa dapetin dia, dan gue harus buktiin kalau gue tuh bisa dapetin Ariana. Dan gue tuh bisa lebih dari Saka, Sel. Pokoknya, gue akan kejar yang namanya Ariana. Sampai kapan. Besti. Hai. Hai. Kok lo ada di sini, Rin? Emang kenapa? Kan emang biasanya gue kesini. It's okay, nggak apa-apa kok. Tumben rame banget. Lagi ada event ya? Lo mau minum apa, Rin? Kayak biasa aja. 2 ya? 2? Buat siapa satu lagi?
Buat masak, Kak? Mas Saka kesini juga? Iya. Tadi dia bilang dia nyusul, ntar lagi nyampe. Oke, kalau gitu. Bentar ya, gue pesenin dulu. Oke. Wait, babe. Thank you, babe. Ada Ariana. Terus katanya Saka juga mau nyusul. Ya bagus dong. Mantap. Mantap, mantap. Kalian bener-bener ya. Kan gue cubit rasanya ginjalnya. Ya, Kenapa sih Yuna? mungkin lagi PMS kali. Ya, halo. Iya, ya, boleh. Nanti saya emailin aja ya, Pak ya. Baik, makasih, Pak. Ya, langsung saya email sekarang dari handphone saya. Makasih, Pak. Ari. Hey, babe. Hai. Nih, minumnya. Thanks ya. Ya. Lagi liatin apaan sih? Nyariin siapa? Enggak, gue cuman lihat sekitar doang, ini lagi rame tamunya ya. Gue ke toilet dulu deh. Oke. Duh, gimana ya? Gue nggak ikut-ikutan. Iya sayang, aku nganter dokumen dulu. Nanti aku pulang ya. Kamu tidur duluan aja. Oke sayang? Iya. Pakai mata lu kalau nyetir. Ya, dia yang salah, dia yang marah-marah. Itu kayaknya pernah lihat ya. Joki bukan ya? Sayang. Hai. Apa, Mas? Kamu kenapa sih tiba-tiba ngajakin aku pulang? Kenapa? Kamu nggak apa-apa? Bohong kalau aku bilang aku nggak apa-apa, Mas. Terus kenapa kamu ngajakin aku pulang tuh kenapa masalahnya? Aku nggak ada maksa kamu untuk ikut pulang bareng aku, Mas. Kalau kamu masih mau menikmati Dita nyanyi di sana, ya nggak apa-apa, bebas aja. Tuh kan? Sih? Aku tahu banget pasti itu masalahnya. Sayang, aku aja tuh nggak tahu ada Dita di sana. Aku juga kaget. Karena yang nyuruh aku datang ke kafe tadi tuh kamu. Kamu minta jemput aku. Terus tiba-tiba ada orang nyanyi, masa kita nggak ngeliat? Sayang, kita punya mata. Aku nggak buta. Coba sekarang kamu bayangin. Kalau keadaannya dibalik, adil nggak buat kamu? Tiba-tiba kamu marah begini. Iya, Mas. Maaf ya. Tapi bukan itu masalahnya, Mas. Bukan masalah Dita nyanyi di sana yang aku permasalahin. Siapa? Cara kamu natap Dita, Mas. Biasa aja. Gimana aku natapnya biasa aja kan? Masa?
Kamu nggak pernah loh Mas natap aku kayak natap Dita. Sayang. Kamu cemburu buta memang, nggak boleh begitu. Ya? Duduk, Vin. Iya Tante, terima kasih. Tante senang sekali deh. Kamu masih mau nengokin Tante dan juga Om. Gimana kabar istri kamu? Alhamdulillah Riri keadaannya baik Tante. Terima kasih. Om Kusuma keadaannya gimana? Ya, belum 100% pulih sih, Vin. Jadi mau tidak mau ya Om Kusuma untuk sementara waktu harus nonaktif dulu untuk ngurus perusahaan. Ya saya ngerti Tante. Maksud saya kesini tuh Tante mau menawarkan bantuan agar bisa membantu perusahaan Om Kusuma jadi baik lagi Tante. Mau membantu? Iya. Maksudnya gimana tuh, Vin? Maaf Tante. Dengan kondisi dan rumor yang terjadi di perusahaan Om Kusuma, saya juga dengar dari beberapa pemegang saham kalau banyak investor yang menarik diri dari perusahaan Om Kusuma. Mungkin karena ini jadi Om Kusuma kondisinya makin memburuk Tante. Tapi Tante jangan khawatir. Saya akan tetap bantu, asalkan Om dan Tante mengizinkan. Davin, Tante tahu banget. Kamu itu baik. Baik sekali. Terus terang, Tante terharu dengan apa yang kamu sampaikan. Tapi permasalahannya selama Om Kusuma sakit, semua urusan perusahaan dipegang oleh Saka. Dan alhamdulillah Saka bisa menyelamatkan perusahaan. Jadi Tante kayaknya gak bisa ikut campur terlalu jauh, apalagi mengambil keputusan. Dan Tante kalau ingat ini sedih sekali Calvin. Kamu dan Ariana itu punya sejarah yang kita ketahui sama-sama lah. Bagaimana endingnya. Jadi kalau misalnya Tante bicara sama Saka, Tante khawatir nanti Saka akan tersinggung. Iya Tante, saya mengerti. Tapi itu nggak akan menghentikan saya untuk membantu Tante. Saya nggak mau melihat Om Kusuma hancur, karena itu pasti juga akan menghancurkan Ariana. Maaf Tante. Maaf, saya udah menganggap keluarga Tante itu bagian dari keluarga saya juga. Jadi apa yang terjadi sama saya dan Ariana di masa lalu itu nggak akan menghentikan saya untuk menganggap
Tante bagian dari keluarga saya. Iya, Kak Vin. Tante paham, Tante ngerti banget. Sepertinya kalau saran Tante ya, Vin, ada baiknya kamu bicara sama Ariana secara langsung. Kamu yakinkan sama Ariana bahwa kamu bisa membantu menyelamatkan perusahaan papinya. Nanti biar selanjutnya Ariana yang meyakinkan Saka. Oke Tante, akan saya lakukan. Mudah-mudahan cara itu bisa berhasil ya, Vin. Iya, Thank you banget sekali lagi. sama-sama Tante. Pagi. Silakan, bos. Makasih sayang. Mas, tadi aku chat Mami, aku mau ngajakin Mami dinner nanti malam. Biar Mami refreshing sedikit, kan udah ada suster juga yang ngurusin di rumah. Jadi bagus. Aku masuk ya, Mas? Oke, jalan ya. Ya. Sayang. Iya. Hati-hati ya, Mas. See you, bos. Hai, romantis banget sih pagi-pagi. Thanks buat kuenya kemarin. Sama-sama, darling. Oh, gue kesini itu karena gue habis ngambil sampel. Soalnya asisten gue lagi gak masuk hari ini. Oh, oke. Rin, mau lunch bareng gak? Yuk. Aduh, sorry banget, Sel. Gue nggak bisa hari ini. Jadwal gue padat. Ibu, ya, Sil. Maaf banget, Bu. Klien baru aja tadi nelpon. Katanya meetingnya dimajuin jadi jam 10. Jam 10? Sekarang jam berapa? Kok kamu nggak bilang-bilang sih? Tahu gitu kan tadi Mas Akang suruh antar langsung sekalian. Rin, mau gue aja nganter nggak? Yuk, gue lagi nggak ada kesibukan apa-apa sih kebetulan abis ini. Yuk. Ah, nggak usah, nggak apa-apa. Sil, tolong siapin driver ya. Saya mau ambil berkas dulu. Oke, Bu. Ayo, Sam. Hi everyone, welcome back to Stereo FM. Live your life only on Stereo FM. Hello Jakarta Pride and Lovers. Sebenarnya pasti semuanya penasaran dengan episode cerita hari ini. Well, saya udah punya ceritanya. Kalau saya boleh bilang ceritanya itu dari seorang perempuan dengan inisial nama huruf C. Oke, sejujurnya cerita ini sedih banget. Singkat cerita,
Perempuan dengan inisial nama C ini punya cerita cinta ketika duduk di bangku SMA pakai seragam putih abu-abu. Kemudian ya kisah percintaannya mesra. Akhirnya keduanya punya perjalanan panjang memutuskan untuk bertunangan. Tapi H-3 hari mereka bertunangan, mereka memutuskan untuk menggagalkan acara itu karena pasangan dari perempuan ini tidak setia alias berselingkuh. Sebenarnya ini sedih banget ya. Bon, bete banget gue kalau ada tuh biang kerok datang ke sini. Bakal rusak deh nih mood gue tiap malam. Lo apaan sih? Bon, gue mau nanya sesuatu deh sama lo. Kalau cowok nih tiba-tiba berubah jadi sweet gitu sikapnya, itu biasanya kenapa, Bon? Maksudnya tiba-tiba baik gitu? Iya. Kasih perhatian? Iya. Setahu gue sih, itu berarti tipe-tipe cowok yang lagi ngelakuin kesalahan terus dia berbuat manis untuk menutupi kesalahannya. Tuh kan, berarti Masaka itu tiba-tiba sweet ke Ariana itu karena dia nutupin kalau dia ada affair sama Dita. Emang ya cowok itu suka mainin perasaan cewek tuh nggak sih, suka nggak punya hati. Kenapa sih? Kok jadi gue? Itu mah cowok lain, kalau gue mah beda. Gue setia, mau coba? Ya apaan sih? Kamu di mana? Aku udah sampai nih. Oke. Mas? Kamu di sini? Kamu ngapain di sini? Mau ketemu klien? Oh, sama sayang. Kamu ngapain di sini? Mau ketemu klien? Oh, sama sayang. Aku juga janjian di sini mau ketemu kliennya papi kamu. Ya mau bareng aja kalau gitu. Bareng ya? Iya. Oke. Coba tanyain. Oh, aku salah kafe sayang. Iya, aku kirain tuh meetingnya di sini. Ternyata dia baru kabarin kafenya bukan di sini. Jadi dia udah sampai di sana. Jadi aku harus samperin dia sekarang ya. Kamu lama nggak di sini? Ya lama sih harusnya. Gak apa-apa, aku tinggal dulu ya. Ya udah. Oke. Ya, hati-hati ya, Mas. Maafin ya. Bye.
Halo. Halo, Rin. Maaf ya aku ganggu kamu. Aku cuma mau nanya sih, kamu ada waktu nggak ya malam ini ketemu aku? Ketemu? Buat apa, Vin? Sama Mbak Riri? Enggak, aku sendiri. Aku cuma... Sorry banget, Vin, tapi aku nanti malam udah ada janji mau dinner sama Mami. Oh gitu. Jadi kamu punya waktunya kapan ya? Aku mau ketemu soalnya. Dan... Halo, Rin. Rin, mau lunch bareng nggak? Yuk. Aduh, sorry banget, Sel. Gue nggak bisa hari ini. Jadwal gue padat banget. Berarti Mas Saka itu udah sadar nih kalau lo itu patut diperjuangin. Perusahaan Kusuma sudah bangkrut. Sebentar lagi. Aring Nago pasti kena imbasnya. Galvin, kamu ini apa-apaan sih, Galvin? Kamu tolong jaga sikap kamu dong. Ini banyak karyawan aku yang bisa lihat dan bisa jadi gosip. Saya tidak mau tahu. Saya minta uang investasi saya dikembalikan. Saya tidak mau Ariana membawa kabur uang saya. Aku bukan Selin. Orang yang terus-terusan bisa bermuka dua, padahal aslinya munafik.